Waktu kira-kira menunjukkan pukul 1 siang. Rombongan pemancing mania sudah pada kumpul di rumahku semua. Memang seminggu sebelumnya kami punya rencana mau mancing di daerah kilo 15, pedalaman hutan. Tempatnya lumayan jauh juga sih. Setelah semua anggota lengkap, 7 orang, mulailah kami berkemas-kemas untuk berangkat ke tempat tujuan. Kami berangkat dengan jalan kaki. Soalnya daerah tujuan mancing kami itu tidak dapat dijangkau dengan kendaraan. Dan itu juga mesti melewati hutan yang terkenal akan lebatnya. Sambil bercanda-canda, jalan kaki yang melelahkan itu terasa menyenangkan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Sebuah rawa yang menurutku luasnya sekitar 300 meter persegi. Tempat tersebut lebih terkesan menyeramkan. Dan menurut penduduk lokal, di rawa tersebut terdapat sarang buaya. Tapi tekad bulat dari penggila mancing macam kami ini mana takut dengan hal gituan. Aku lirik jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku lihat teman-teman udah pada bersiap dengan peralatan pancingnya. Singkat cerita, akhirnya kami pada fokus dengan kesibukan masing-masing. Mancing. 2 jam pun berlalu. Kayaknya aku lagi sial saat itu. Udah mancing selama ini, tapi belum ada satu ikan pun kudapat. Padahal teman-teman udah pada dapat semua. Mana ikannya besar-besar lagi. Nah, di sini mulai pengalaman hororku. Jam tanganku kala itu menunjukkan pukul 19.45 malam. Samar aku melihat sebuah bayangan hitam melintas di atas rawa yang kami pancingi itu. Aku kucek mata. Barangkali aja aku salah lihat. Walaupun aku kucek mata sampai sakit, tetap aja bayangan tersebut kelihatan. Buat ngepastiin apa yang aku lihat, aku tanya sama teman di sebelahku. Ardi, coba kamu lihat di tengah rawa. Apa yang kamu lihat? Tanyaku pada Ardi. Memang ada apa? Sahut Ardi. Kau lihat kan, ada pulau kecil di tengah rawa? Coba kau perhatikan dengan sesama, kataku. Iya, aku udah lihat, dan gak ada apa-apa. Yang ada cuma pohon mati aja kok. Emangnya ada apa sih? Tanya Ardi penasaran. Masa sih kau gak lihat? Di bawah pohon mati itu ada orang yang berdiri sambil sandaran di batang pohon, kataku sedikit ngotot. Gak ada kok. Kok jangan nakutin gitu dong, kata temanku. Aku bukan nakutin, tapi memang ada. Coba kamu lihat lagi deh, kataku. Temanku mulai mantengi lagi. Tetap aja gak ada apa-apa, katanya. Aku sudah gak konsen lagi sama pancinganku. Aku coba lagi lihat dengan jelas. Mungkin aja aku yang salah lihat. Tapi kayaknya bukan salah lihat. Soalnya memang ada. Setelah aku pantengin agak lama, tahu-tahu bayangan hitam itu melayang pergi ke arah hutan di seberang rawa dan menghilang di tengah gelapnya malam. Sumpah, pengen lari aku rasanya. Saking kaget bercampur takut. Sampai-sampai aku peluk temanku di sebelah. Ada apa sih kamu? Kata temanku sambil bersungut-sungut. Bayangan tadi,
Terbang ke hutan, Ar, kataku sambil gemetaran. Kan aku tadi sudah bilang kalau ada sesuatu di tengah rawa, sambungku. Ah, kamu jangan bikin takut akulah, kata Ardi yang mulai agak percaya dengan ceritaku. Sumpah, Ar, buat apa aku bohong? Elakku. Udah jangan dibahas lagi. Kalau kamu masih takut, gabung aja sama teman-teman itu, kata Ardi sambil nunjuk teman-teman yang lain. Enggak di sini aja, jawabku. Akhirnya aku mulai sibuk dengan pancinganku lagi dan mulai lupa dengan hal tersebut. Tapi kayaknya hari itu aku memang lagi sial. Mancing udah sekitar 4 jam, gak ada satu ikan pun yang makan umpanku. Jangankan makan, nyentuh umpan pancingku pun enggak. Aku kemudian pindah tempat agak mojok, yang menurutku di tempat itu pasti banyak ikannya. Akhirnya, aku sibuk mancing di area baruku. Setelah mancing kurang lebih setengah jam di tempat itu, aku merasa ada hawa dingin lewat di sampingku. Tapi aku cuek aja. Mungkin hanya angin, pikirku. Tapi pikiranku itu ternyata salah. Karena itu adalah awal dari kejadian berikutnya. Gangguan setan. Agak lama. Kira-kira 10 menitan. Setelah hawa dingin yang gak wajar itu lewat. Dan tiba-tiba berdiri sosok hitam dengan badan setengah pinggang sampai kaki aja di depanku. Sosok itu melayang di atas rawa. Saking kagetnya, aku sampai pingsan di tempat dan gak inget apa yang terjadi setelah itu. Setelah aku siuman dari pingsan, aku sudah berada di sebuah penduduk sekitar. Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang kualami semalam kepada orang-orang, sebelum akhirnya aku pingsan. Dan menurut penduduk sekitar, setan yang menggangguku itu, yang setengah aja badannya itu, adalah orang yang mati kena gergaji mesin sewaktu dia menebang pohon di daerah yang kami pancingi tersebut. Hantu itu memang sering mengganggu pemancing yang bukan warga daerah itu atau pendatang. Bukan 1-2 kali orang yang sudah pernah diganggunya. Dan aku juga bertanya perihal sosok hitam yang ada di pulau kecil di tengah rawa tersebut. Namun kalau soal hantu yang itu, penduduk lokal pun gak bisa mastiin atau gak tahu.